Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mayaryanti dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Peluang Pokok dan Pendapatan Nasional. Pengertian analisis peluang pokok atau break-even point adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan suatu perusahaan. Adapun pengertian dari break-even point menurut para ahli, yang pertama menurut S. Munawir pada tahun 2002. Titik break-even point atau titik peluang pokok dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana dalam operasinya perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi, atau total penghasilan sama dengan total biaya. Yang kedua, menurut Purba pada tahun 2002, titik impas atau break-even point berlandaskan pada pernyataan sederhana, berapa besarnya unit produksi yang harus dijual untuk menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Ketiga, menurut PS Jarwanto tahun 2002, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu, perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan dan sebaliknya tidak menderita kerugian. Yang keempat, menurut Harahap tahun 2004, break-even point berarti suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi. Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi ini dapat ditutupi oleh penghasilan penjualan. Total biaya atau biaya tetap dan biaya variabel sama dengan biaya total penjualan sehingga tidak ada laba atau rugi. Yang kelima, menurut Garrison dan Nuren tahun 2004, break-even point adalah tingkat penjualan yang diperlukan untuk menutupi semua biaya operasional, di mana break-even tersebut laba sebelum bunga dan pajak sama dengan 0. Adapun komponen yang berperan dalam break-even point, yang pertama adalah biaya tetap total. Biaya ini tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan, sehingga biaya tetap atau konstan. Walaupun beberapa banyak jumlah yang dihasilkan dalam skala tertentu. Yang kedua adalah biaya variabel total. Biaya ini tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan atau Q. Artinya, bila jumlah produk yang dihasilkan berubah, maka biaya variabel totalnya juga akan berubah. Kurva analisis break-even point secara geometri, titik break-even point adalah perpotongan antara kurva penerimaan total dan kurva biaya total. Perhitungan break-even point. Secara aljabar, untuk menentukan titik peluang pokok atau break-even point, terdapat dua rumus, yaitu rumus peluang pokok dan dalam unit atau Q dan rumus peluang pokok dalam rupiah atau penerimaan atau biaya total. Sebelumnya, untuk memperoleh biaya total atau TC adalah dengan menjumlahkan antara biaya tetap total dengan biaya variabel total, sehingga persamaan biaya total dapat ditulis TC sama dengan FC plus VQ. Keterangannya, TC sama dengan biaya total, VQ sama dengan biaya variabel total, V sama dengan biaya variabel per unit, Q sama dengan jumlah produk yang dihasilkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Ardi Wirasaputra akan melanjutkan materi dari saudari Dina Mayaryanti. D. Perhitungan BEP. Secara aljabar, untuk menentukan titik pulang pokok atau BEP terdapat dua rumus, yaitu rumus pulang pokok dalam unit Q dan rumus pulang pokok dalam rupiah. Penerimaan atau biaya total. Sebelumnya, untuk memperoleh biaya total atau TC adalah dengan menjumlahkan antara biaya tetap total dengan biaya variabel total, sehingga persamaan biaya total dapat ditulis TC sama dengan FC plus VQ. Keterangan,
TC yaitu biaya total, FC biaya tetap, VQ biaya variabel total, V biaya variabel per unit, dan Q jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya, penerimaan total adalah perkalian antara harga produk per unit dengan jumlah produk yang dijual, sehingga persamaan penerimaan total dapat dinyatakan. TR sama dengan P kali Q, keterangan. TR yaitu penerimaan total, P harga produk per unit, Q jumlah produk yang dijual. Untuk metode pulang pokok dalam unit, langkah pertama adalah menyamakan penerimaan total TR dengan biaya total TC. TR sama dengan TC, PQ sama dengan FC plus VQ, PQ min VQ sama dengan FC, Q dalam kurung P min V sama dengan FC. Diperoleh dengan membagi biaya total TC dengan selisih antara harga jual per unit P dengan biaya variabel V. Lalu, besarnya nilai rupiah pulang pokok atau BEP ke dalam salah satu persamaan, baik penerimaan total maupun biaya total. Jadi, rumus di atas secara tidak langsung bisa memperoleh nilai pulang pokok dalam rupiah. Tetapi harus mencari nilai pulang pokok dalam unit. Untuk memperoleh nilai pulang pokok dalam rupiah dapat dihitung. TR sama dengan TC, TR sama dengan FC plus VQ, min VQ sama dengan FC, dalam kurung TR sama dengan FC. Manfaat penggunaan BEP. Manfaat BEP antara lain sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Namun, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh ahli ekonomi modern. Karena menurut ahli ekonomi modern, alat utama untuk mengukur kegiatan perekonomian adalah suatu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh suatu negara. Baiklah, saya Nita Sisnawati akan melanjutkan materi dari Saudara Lalu Ardi. G. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. 1. Permintaan dan penawaran agregat. 2. Konsumsi dan tabungan. 3. Investasi. Jenis-jenis pendapatan nasional. 1. Produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara. 2. Produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara atau nasional selama satu periode. 3. Produk nasional neto atau net national product. Produk nasional neto atau NNP adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai pengganti. 4. Pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi besarnya. NNI bisa didapat dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan subsidi. 5. Pendapatan perorangan atau personal income. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya.
Contoh soal 1. Perhatikan data komponen pendapatan nasional negara X berikut. GNP Rp 30.000, penyusutan Rp 4.500, pajak langsung Rp 2.750, pajak tidak langsung Rp 3.300, subsidi Rp 1.000. Besarnya NNI atau Net National Income negara X adalah NNP sama dengan GNP atau Gross National Product kurangi dengan penyusutan. NNP sama dengan Rp 30.000 kurangi Rp 4.500 sama dengan Rp 25.500. NNI sama dengan NNP atau Net National Product dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan nilai subsidi. NNI sama dengan Rp 25.500 dikurangi dengan Rp 3.300 ditambah dengan Rp 1.000 sama dengan Rp 23.200. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.